من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ويا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله في السر والعلن وقد فاز المتقون كما قال تعالى عز من قائل وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jemaah Jumat rahmatullah, perlu kita ketahui bersama di saat ini saudara kita yang ada di tanah haram kurang lebih kira-kira sudah separuh dari kuota jemaah haji sudah berdatangan mereka. Semoga seluruh hujjah atau para haji yang datang nantinya akan mendapatkan predikat haji yang mabrur yang diterima dan diridhoi oleh Allah. Nah, terutama bagi jamaah Indonesia, mudah-mudahan tidak ada yang terprovokasi dari ocehan atau celotehan dari orang yang mengatasnamakan apakah itu kiai, apakah itu ulama, apakah itu ustaz yang mengatakan bahwasanya ulama-ulama Saudi itu adalah ulama Wahabi. Ulama-ulama Saudi atau Yahudi itu adalah seperti yang ada di Indonesia ini adalah kelompok-kelompok Wahabi. Di mana kelompok Wahabi itu adalah kelompok sesat dan menyesatkan. Karena tidak mau mengikuti ajaran tradisi di antara begitu. Nah, maka kemudian ada di antara mereka ini yang mengatakan bahwasanya guru generasi-generasi daripada misalnya Syekh Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya, mereka semuanya datang dulu ke Saudi, ya, mereka belajar ke sana, terus kemudian mereka pulang dari pondok ini dengan bawa kitab yang masih asli. Tapi ketika kemudian ada pemberontakan yang dipimpin oleh Abdullah bin Abdul Wahab ini, maka kemudian kitab-kitab yang masih asli itu dibakar. Kemudian diterbitkan lagi Bukhari yang baru, Muslim yang baru, kemudian tafsir Ibnu Katsir yang baru, yang mereka banyak yang memasukkan. Kita berpikir ada orang ulama yang seperti ini bicaranya, sehingga dikatakan atau mengatakan bahwa Wahabi itu sesat, dan sekarang ulama-ulama di Saudi itu semuanya adalah sesat karena mereka adalah pengikut Wahabi. Kita berpikir kalau seandainya orang terprovokasi kemudian timbul image dalam batinnya ini, ya, frame dalam otaknya, wah kalau memang betul ulama-ulama atau imam-imam yang ada di Saudi ini adalah orang Arab, maka ketika haji mereka ini para haji yang menjadi makmum karena diimami oleh siapa, Imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, berpikir wah ini adalah imam yang sesat. Apakah begitu? Kemudian ada lagi yang mengatakan apa? Wahabi ini sesat, tidak hanya begitu saja. Itu adalah mereka mengucapkan mereka ini menghalalkan darah kita.
Terus kemudian apa lagi? Ini besok aliran ini, dikatakan aliran dengan mengucapkan ini besok akan memberontak negara, akan melakukan kudeta. Apa maksud kata-kata mereka ini akan melakukan kudeta? Ini adalah tuduhan yang sangat-sangat jahat. Kenapa? Supaya saudara-saudara kita yang seiman ini nanti akan ditangkap oleh polisi semua dan mereka akan dibunuh habis. Begitu maksudnya. Nah, jadi orang ini kalau sudah sesat, sudah tahu asobia, sehingga orang yang selain kelompoknya ini semuanya salah, semuanya sesat, yang benar hanya kelompoknya. Makanya kemudian kalau kita mau mengamalkan wa'atasyadu bihablillahi jami'an, sangat sulit saudara-saudara. Orang mengucapkan ayo kita bersatu padu karena kita ini menghadapi orang non-muslim yang demikian dahsyat. Mereka tidak bergeming. Sesama muslimnya dimusuhi, tetapi kalau non-muslim dipersaudarai. Pengajian dibubarkan, kayak kemudian nanti ada perayaan Natal dan sebagainya. Gerejanya pun diamankan. Gimana kita? Apakah pernah terjadi di zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in, pengamalan Islam yang seperti ini? Nah, maka kemudian hadis itu sangat terkenal ya, tentang asobia. Jadi kalau Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah itu sampai di babnya ini ada babul asobia, ada bab namanya bab asobia, jadi chauvinistis yang hanya membenarkan pada kelompoknya sendiri sehingga orang tertutup kalau ada pendapat dari orang lain atau kelompok yang lain. Kenapa? Terlalu membenarkan apa yang ada dalam kelompoknya sendiri. Rasulullah mengatakan apa? Laisa minna. Sebenarnya kalau Rasulullah sampai mengucapkan bukan dari golongan kami, itu mestinya kita sebagai seorang muslim yang menyatakan aku ini orang Islam, mestinya takut kita itu. Jangan-jangan kita masuk di dalamnya ini, disabdakan Rasulullah. Rasul mengatakan apa? Bukan dari golongan kami. Man da'a ila asyuriyati. Lalu Abu Dawud ini dikatakan oleh Abu Anawi, dikatakan Syekh Ahmad mengatakan ini hadis yang paling sempurna dalam urusan asyuriyah. Lebih sempurna daripada riwayat Muslim. Sampai ada komentar begitu. Apa katanya? Bukan dari golongan kami orang yang menyeru-nyeru pada asyuriyah, fanatisme golongan. Sampai ada walaysa minna man qatala ala asyuriyatin. Bukan golongan kami orang yang berperang bertikai gara-gara asyuriyah, karena disulut oleh asyuriyah atau fanatisme. Yang terakhir kata Rasul, walaysa minna man mata ala asyuriyatin. Bukan golongan kami. Kalau Rasul mengatakan bukan golongan kami, kita tuh mestinya takut. Jangan-jangan aku masuk di hadis ini. Kenapa? Aku terlalu fanatik terhadap kelompok. Terakhir itu Rasul mengatakan apa? Bukan golongan kami orang yang mati karena atau di atas asyuriyah. Dalam hadis yang lain itu Abu Dawud, Ibnu Majah atau apa Imam Muslim itu ada kata-kata man qatala tahta rayatin ainiyatin, ada yang pakai lafaz ummiyatin, siapa orang yang terbunuh. Ada yang mengatakan tidak qatala, siapa yang terbunuh di bawah bendera kesesatan. Dikatakan apa? Yaqdubu li asobi. Orang itu marah karena asobia. Itu saudara-saudara ada kata yang sangat membuat kita tersulut sebenarnya. Di situ dikatakan yaqdubu li asobi. Orang marah karena asobia. Kenapa? Kok Rasul mengatakan begitu? Karena boleh jadi Islam itu sekarang itu sedang diejek-ejek orang. Sunnah itu diajak-ajak orang, Rasulullah itu diajak orang kan? Terutama agama kita. Agama kita itu diajak orang. Kita tuh tenang saja sudah. Kelompok itu tenang saja, kelompok itu juga. Tetapi kalau kiainya sedang disindir, kelompoknya sedang disindir, ngamuk mereka. Yang topu mereka panas, aminnya. Kan Rasulullah dilanjutkan. Yang suruh diasuh.
Dia itu mau menolong kalau itu ada kepentingan golongannya. Maka kata Rasulullah, fakitlatun jahiliyatun. Kalau seandainya orang itu terbunuh, maka terbunuhnya adalah jahiliyah. Sangat menakutkan urusan fanatisme. Ya. Makanya misalnya ada hadis yang sangat terkenal yang misalnya dalam riwayat Muslim itu, kan Ahnaf bin Aqtab ini menceritakan, aku keluar, ya, di Ansur akan menolong orang yang sedang bertikai. Ya, begitu aku keluar dan akan menolong salah seorang dari orang yang sedang bertikai dan keduanya sudah menghunus pedang. Maka ada seorang sahabat namanya Abu Bakar. Banyak yang menerjemahkan salah. Bukan Abu Bakar, tapi Abu Bakar. Oh, ada Abu Bakar. Ayo tuli. Abu Bakar ini berkata kepada Ahnaf, kamu tidak kemana? Ansur aku akan menolong orang itu. Abu Bakar mengatakan, irji, kembali. Karena kamu tidak tahu bahwa orang yang sedang bertikai ini dan semuanya sudah mengundang-undang. Kenapa? Abu Bakar mengatakan, "Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya." Karena aku telah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza taqiyanil muslimani bisayfihima, bukan bisayfihima, ya, dengan kedua pedang. Apabila dua orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya, maka kemudian kata Rasulullah, al-qatil wal maqtul binnar." Orang yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Maka ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, hadal qatil. Kalau yang membunuh ini aku tahu ya Rasulullah pasti masuk neraka. Wa ma ba'dul maqtul. Bagaimana dengan orang yang terbunuh kok bisa masuk neraka? Rasul mengatakan, innahu kana harisun ala qatl. Rasulullah juga menjawab sederhana sekali. Sebenarnya yang terbunuh ini sama. Kenapa? Karena yang terbunuh itu juga punya niatan membunuh saudara sesama muslim itu. Hanya saja bisian. Maka Rasul mengatakan apa? Baik yang membunuh ataupun yang terbunuh, karena disulut oleh emosi bukan karena faktor agama, semuanya masuk neraka. Allah. Benar, saudara. Makanya kemudian ini sebuah contoh juga ya, yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Uqbah. Abu Uqbah menceritakan, syahidu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Abu Uqbah menceritakan, aku sedang berperang bersama Rasulullah ketika perang. Abu Uqbah adalah orang dari Persia. Ya, begitu aku berhasil membunuh orang kafir di Quraisy, mengatakan khud'a ini, rasakan ini pancunganku. Wa ana ghulamul Faris, aku adalah pemuda Persia. Ini loh pancungannya pemuda Persia katanya. Begitu orang ini membanggakan, ini loh pemuda Persia, maka iltafata ilaihi Rasulullah sallallahu. Katanya Abu Uqbah mengatakan, tahu-tahu Rasulullah kemudian menoleh kepada saya. Tolehan ini adalah tolehan yang sangat tidak mengenakan. Sehingga Rasul mengatakan, halla qulta khud'a min hadzal ghulamul ansor wa ana ghulamul ansor. Kenapa kok kamu berkata aku pemuda Persia? Ini loh penggalan dari pemuda Persia. Kenapa engkau tidak mengatakan ini loh penggalan dari pemuda Ansor? Ansor adalah Ansoruddin, adalah pembela agama. Jadi dalam hal ini saudara-saudara, kalau seandainya terjadi perang antara muslim dan kafir, ya di Surabaya misalnya, maka kita tidak boleh mengucapkan ini loh pemuda dari sini, ini loh pemuda Surabaya, ini loh pemuda Madura. Nggak ada. Semuanya adalah nahnu muslimun, khud'amin, nahnu muslimun, ba'al ansor. Kami adalah inilah pancungan dari orang Islam. Begitu, tidak boleh kita membanggakan dengan kedaerahan kita. Sekarang gimana di sini? Coba kita contohkan. Orang bisa nesu, bisa marah, itu karena apa sekarang? Karena agama atau karena kelompok golongan? Mari kita cari. Ada hadis
Jadi Abu Musa menceritakan bahwasanya jauh dulu ada yang mengatakan jauh Arabi. Abu Musa menceritakan bahwasanya ada orang datang kepada Rasulullah. Hadis yang lain mengatakan yang datang itu adalah orang Arab, Badui. Orang Badui itu biasanya jujur-jujur tapi dengan pengennya yang keras. Dia bertanya, mau fi sabilillah ya Rasulullah? Mau kita yang fi sabilillah? Ya Rasulullah, yang dinamakan kita atau perang di jalan Allah itu gimana? Li'anna ahadina karena salah seorang di antara kami ini yuqatilu riya'an, yuqatilu syaja'atan, yuqatilu hamiyatan dan lain sebagainya. Karena ada di antara kita itu yang berperang itu karena riya, karena hamiyah. Hamiyah itu panas karena emosi sehingga hanya mau menolong kalau itu kelompoknya. Ya, atau dikenal sebagai orang pemberani. Ketika ditanya ada yang motivasinya ini, Rasulullah itu dengan tegas dan sederhana menjawab. Langsung dalam hadis itu dikatakan, Rasulullah kemudian bangkit berdiri. Barangkali kayaknya tadi ketika ditanya itu dalam posisi duduk. Maka Rasulullah dengan tegas sambil berdiri mengatakan, dikatakan al-qitalu fi sabilillah atau jihad fi sabilillah, dikatakan man, ini syarat. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Kata Rasulullah, siapa orangnya yang berperang, yang niatnya ini, motivasinya ini untuk meninggikan atau memenangkan kalimat atau agama Allah, yaitu jihad fi sabilillah. Kenapa Rasulullah itu kok tidak menjawab yang riya'an, yang syaja'atan, yang maknamatan dan sebagainya? Kenapa? Itu motivasi, itu niat tidak dibahas oleh Rasulullah karena niat itu banyak. Termasuk misalnya saya sedang khotbah begini itu, niat saya khotbah itu Allah Maha tahu. Apakah saya memperoleh menginginkan popularitas dan lain sebagainya? Allah Maha tahu. Itulah gambarannya. Rasulullah itu kemudian menjelaskan, oh itu yang karena riya, yang karena sombong, yang karena ingin mendapat harta rampasan perang supaya dianggap. Tidak dibahas. Kenapa? Karena niat masih banyak yang lain. Maka dari itu, mudah-mudahan dari hadis yang sangat mulia ini, mari kita tanamkan dalam dada kita ini, kita berjuang di hadapan Allah murni karena mengharapkan ridha Allah. Kita tanggalkan segala niat-niat karena pembelaan terhadap kelompok. Kalau kelompok ini sudah tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ya tidak. Tapi kalau itu masih di atas koridor, di atas jalan yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Rasulullah SAW, kita terus. Tapi kalau tidak, lebih baik kita tinggalkan. Jangan-jangan kita terjebak dengan asobiyah atau fanatisme golongan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Aku qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa nusalli wa nusallim ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan ini senantiasa dibawakan oleh Pak Khotib, baik mengawali maupun mengakhiri dengan ucapan hai orang-orang yang beriman. Yang disuruh hanya orang beriman saja, yang tidak beriman tidak, karena tidak diurus. Yang diurus adalah orang-orang yang beriman. Diingatkan kita setiap hari. Ya ayyuhalladzina ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenarnya takwa. Takwa itu yang benar. Kalau bisa juga jangan karena yang taufik nggak benar. Maksudnya Mbak, kalau
pembahasan yang lain dikatakan haqqa tuqati adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sekuat-kuat semampumu, bukan semaumu, tapi semampumu. Dipesan lagi oleh Allah, wala tamutun, jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun. Boleh kamu mati kecuali dalam keadaan pasrah sepenuhnya kepada Allah. Artinya perlu kita perjuangkan keimanan kita ini, keislaman kita ini, terus kita perjuangkan. Karena apa? Godaan-godaan supaya kita keluar dari Islam itu banyak. Ya, maka dari itu kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya Rabbi, matikanlah aku, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Itulah yang namanya husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan kita semua sebagai hamba yang husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.